Terima kasih atas kesediaannya untuk wawancara. Siap. Ini mengenai acara unjuk rasa tadi ya, yang dilaksanakan ini sebagai pimpinan penyelenggara acara ini, bisa dijelaskan mungkin urgensinya acara ini? Ya, aksi yang sedang berlangsung hari ini di Bandung, tepatnya di depan gedung Merdeka ini, Ya. adalah bagian dari rantai perlawanan yang ada di seluruh Indonesia di berbagai kota. Sebenarnya aksi ini berlangsung di banyak kabupaten kota, diantaranya di Makassar, di Pekanbaru, di Majene, Kendari, Jogja, termasuk di Jakarta. Nah, tapi itu dilakukan kemarin minggu yang lalu. Bandung kebetulan pengennya hari ini. Iya. Nah, di minggu yang lalu Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Banten, Bogor, Tangerang, Bekasi, kita pusatkan semua di depan Kedutaan Besar Mesir. Nah, tujuannya memang ingin memberi tekanan politik dan opini ke Kedutaan Mesir agar Kedutaan Mesir segera membuka perbatasan Rafah. Karena kita ketahui sesungguhnya saudara yang baik itu saudara yang peduli dengan tetangganya. Betul. Nah, Mesir ini kan tetangga paling utama dari Palestina, khususnya Gaza. Ya, di wilayah Gaza itu kan satu-satunya tetangganya ya Mesir itu sendiri. Betul. Nah, di saat yang sama Israel kan mengepung Palestina dan Gaza khususnya dan menutup perbatasan Rafah. Tapi kan ada sisi yang sebenarnya Mesir punya wewenang juga untuk membuka perbatasan. Nah, kita tidak bisa menunggu selamanya kebaikan hati dari Israel yang memang sudah wataknya rasis dan sangat tidak manusiawi melakukan genosida. Karena itu harapan harus juga kita tumpukan kepada saudara kita di Mesir. Nah, harapannya pemerintah Mesir ya sadar diri sebagai tetangga yang baik segera membantu saudaranya. Alasannya Mesir sampai sekarang tidak membuka gerbang Rafah apa? Ya, kita ketahui Mesir secara langsung maupun tidak itu terlibat di dalam skenario pengepungan Gaza dan Palestina secara keseluruhan. Karena apa? Karena selama ini ternyata politiknya pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Al-Sisi ini sangat tunduk kepada kepentingan Zionisme dan Amerika. Kita ketahui pemerintahan Al-Sisi ini adalah produk dari kudeta yang disponsori Amerika ya untuk mengambil alih kekuasaan di Mesir kalau nggak salah tahun 2013. Nah, semenjak itu kemudian politiknya Mesir sangat berseberangan dengan perjuangan Palestina. Ya, sangat lebih membantu mengakomodir kepentingan politik Israel dan Amerika. Nah, karena itu kebuntuan politik ini harus didobrak. Caranya bagaimana? Rakyat Mesir sudah mulai mengambil kepeloporan, beberapa di antara mereka sudah mulai menduduki beberapa kantor aparat keamanan untuk memberi tekanan bahwa rakyat Mesir nggak senang saudaranya dibiarkan kelaparan. Nah, ini juga sebenarnya harusnya dipelopori juga oleh teman-teman Indonesia yang ada di Mesir, khususnya di Al-Azhar. Kita ketahui banyak sekali teman-teman pelajar Indonesia yang kuliah di Mesir. Ada ribuan jumlahnya, bahkan alumni-alumninya pun luar biasa. Ada Tuan Guru Bajang, ada Abdul Somad. Saya kira orang-orang ini, para alumni Mesir ini harus mengambil tanggung jawab lebih maju di depan, mempelopori, mendorong kebangkitan rakyat sipil di Mesir, mendesak pemerintahannya agar lebih peduli terhadap Palestina. Ya, di Gaza ini kan sekarang terakhir ini kabinet Israel sudah mengambil keputusan akan melakukan serangan pendudukan total di Gaza ini. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, gini, badai Al-Aqsa itu sesungguhnya adalah sebuah langkah cerdas untuk mendorong sense of crisis global. Dari semenjak 7 Oktober 2023, dunia yang tadinya tidak tahu situasi di Palestina menjadi tahu. Dunia yang tadinya menganggap baik-baik saja situasi di Palestina menjadi tahu bahwa di sana ada genosida, ada rasisme, ada Zionisme, ada apartheid ya yang sangat tidak manusiawi. Banyak sekali dokumentasi pernyataan tokohnya, baik video maupun foto di berbagai media bisa kita temukan. Akhirnya dunia menjadi tahu. Yang selama ini menganggap Israel itu negara beradab, negara demokratis, ternyata enggak. Negara itu didirikan di atas korban ratusan ribu orang. Hari ini bahkan kalau ditambahkan dengan korban-korban semenjak Israel ada di sana secara sepihak mendirikan negaranya, itu sudah sangat banyak korbannya, ya. Nah, sense of crisis itu adalah predisposisi untuk orang bergerak. Kalau orang merasakan ada krisis di perut, dia pasti akan bergerak ke toilet. Nah,
dengan adanya sense of crisis global, akhirnya dunia bergerak mengadvokasi Palestina. Buktinya apa? Ratusan kampus di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa bergerak. Bahkan Yahudi, pemuda-pemuda Yahudi ribuan, bahkan puluhan, bahkan ratusan intelektual Yahudi, termasuk intelektual besar Yahudi, Ilan Pape, Noam Chomsky, Mearsheimer, bergerak membela Palestina. Nah, ini benar-benar sebuah kesadaran global baru yang selama ini sebelum 7 Oktober 2023 nyaris tidak sebesar ini kita lihat. Nah, sense of crisis ini akan segera menemukan momentumnya menuju kulminasi kontradiksi. Nah, kontradiksi Palestina dan Israel ini kan kontradiksi antara penjajah dan yang dijajah. Nah, ini akan menuju puncak. Menuju puncaknya titik kulminasi. Nah, 2 hari terakhir kita dengar Kabinet Israel sudah memutuskan akan segera masuk ke Gaza menduduki penuh. Mungkin ini akan menjadi fase yang akan menentukan bagaimana akhir dari kontradiksi ini, sebagaimana puncak dari awan pekat itu akan lahirnya hujan, atau puncak dari kontraksi ibu hamil itu akan segera datang bayi yang lahir. Nah, mungkin ini akan menjadi bayi kemerdekaan yang akan segera lahir. Nah, kita ketahui politik kabinet Israel yang dipimpin oleh Netanyahu yang segera ingin menduduki sepenuhnya Gaza ini sesungguhnya datang dari rasa frustasi. Frustasi kenapa? Di seluruh variabel Israel kalah. Yang tadinya ngaku militer terkuat, sekarang mitos itu sudah tersingkap. Melawan Hamas saja dia nggak sanggup. Kemudian intelektualnya sudah merasa ini ada kebangkrutan moral karena masa ada negara berdiri di atas genosida. Kemudian para ekonomnya puluhan ribu sudah meninggalkan Israel karena menganggap tidak ada masa depan ekonomi. Kemudian elitnya terpecah belah, termasuk elit-elit militer dan elit politik. Sampai masyarakat sipilnya juga terbelah. Jadi kohesivitas masyarakatnya terbelah. Nah, situasi ini adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi Netanyahu dan Israel. Nah, sepertinya Netanyahu mau berjudi di fase terakhir untuk ingin menduduki Gaza sepenuhnya. Tentu saja pejuang-pejuang Palestina tidak akan membiarkan. Maka ini akan menjadi semacam Stalingrad. Ya, pertempuran menentukan. Toh pati kalau kata orang di Bali itu kan, pertempuran yang akan menentukan. Walaupun perjuang-pejuang Gaza situasinya tidak sebesar militer Israel, tapi taktik dan moral mereka tinggi. Moral mereka sungguh luar biasa, kesabarannya kesabaran revolusioner, dan taktiknya luar biasa, taktiknya gerakan di bawah tanah. Saya kira situasi ini tidak mudah bagi Israel untuk menaklukkan Gaza. Nah, ini akan menuju puncaknya, akan menuju kulminasinya, di mana dunia akan melihat bahwa bayi kemerdekaan Palestina tidak lagi bisa ditunda. Dia akan segera lahir. Dan kita lihat arah politik di dunia semakin mengarah ke sana. Dan Amerika menjadi semakin terisolir sebagai sekutu yang muka badak gitu ya, sekutu yang tidak ada mukanya ya, mendukung Israel secara sepihak, vulgar, dan 80% senjata Israel kita ketahui datang dari Amerika. Terima kasih. Ya.